Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Saudara bersuka cita, amin. Amin. Yang bersuka cita boleh berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita, haleluya. Senang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami masih bisa ada memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami jauh lebih lagi Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, kami ingin bersatu hati, menolak setiap roh yang tidak berasal daripada Tuhan, yang mengganggu jalannya ibadah kami, yang mengambil fokus kami. Kami satu hati, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh-Mu Tuhan yang beracara dalam ibadah kami. Kami izinkan roh Tuhan hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Sama-sama katakan, berikan sekali lagi kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita, haleluya. Silakan untuk saudara duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Suci Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, amin. Mari lebih lagi katakan, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, 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 kudus, tersuci.
nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan kami. Segala pujian, segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, suci Tuhan Maha Kuasa. Amin Tuhan. Di-Kau kami puji di bagian teduh. Katakan suci, 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 murah dan perkasa. Allah Tritunggal, Allah Tritunggal, agung, agung nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian, segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan nama-Mu. Lebih lagi serukan segala pujian, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian, segala pujian bagi-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, segenap nafas, segenap nafas kami Tuhan. Surga bumi kan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan nama-Mu. Jemaat saja katakan, segala pujian. Terima kasih Tuhan. Amin. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian, segala pujian bagi-Mu. Segenap nafas kami, nafas mulia
Tuhan namamu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Oh haleluya, sembah, sembah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Kau Allah Tritunggal. Agung namamu, syaralabaya ralabayase. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang besar,
Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Bagimu pujian Tuhan, hormat kemuliaan kami naikkan di hadapan Tuhan. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Lebih lagi katakan, bagimu pujian. Mari jemaat, naikkan pujian syukurmu kepada Tuhan. Amin Tuhan. Yes. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Siap memuji Tuhan, amin. Siap memuji Tuhan, amin. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan, kami telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Mari naikkan pujianmu lebih lagi, katakan, kami baik kudus sebagai bukti karyamu. Nyatakan
Mari umat tebusan Tuhan nyatakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami Bapa di setiap langkah. Dimanapun kami akan pergi, kemanapun Tuhan, di situ pasti mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Mari jemaat Tuhan saja katakan, kami ya. Orang-orang yang telah ditebus suaranya mana lebih lagi untuk Tuhan, yuk mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan. Nyatakan kami amin sebagai, haleluya. Nyatakan Kau besar Tuhan. Boleh sama-sama lebih lagi berlari sampai tujuan, amin, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Siap jemaat Tuhan, lebih lagi katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau telah sediakan Tuhan untuk kami bawa di setiap langkah. Lebih lagi nyatakan, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Dengan iman katakan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Boleh lebih lagi katakan, di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Jemaat Tuhan masih memuji Tuhan, amin. Kita nyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Raja Maha Besar. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Raja Maha Besar. Mari bertepuk tangan. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Lebih lagi nyatakan, mari datang menyembah Dia. Haleluya. Ya pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, jadi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Lebih lagi katakan, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk kehadirannya datanglah, jadi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujilah
keselamatan. Pujilah Tuhan, Raja Maha Besar. Dia pencipta, Dia pencipta dunia. Dia membentuk, kehadirannya datanglah, jadi bersyukur padanya. Bernyanyilah, ya batu keselamatan. Pujilah Tuhan yang Maha Besar. Tuhan ajaib, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Raja Maha, nyatakan besar. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan, amin. Amin. Boleh korek samping kiri kanannya, katakan, ayo kita lebih lagi memuji Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Kamu begitu baik bagi kehidupan kami. Haleluya. Katakan, dari hari ke hari tak pernah amin. Berkat-Mu turun atas, yes. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda kesetiaan-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Amat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Mari semua Tuhan bertemu tangan untuk Tuhan kita. Lebih lagi katakan, dari hari ke hari tak pernah berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Siap terima berkat Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Amat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Berkat-Mu tak berkesudahan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Sudahan, nyatakan lebih lagi, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. tangan-Mu yang perkasa, besar selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Lebih lagi katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Nama-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang dahsyat. Jemaat Tuhan bersuka cita, amin. Amin.
Boleh lebih lagi, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita siapkan korban persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis diadakan doa bersama di Pastori jam 7 malam. Kami mengundang bagi para wanita yang ingin bertumbuh dalam kebenaran firman Allah, hadirilah ibadah kaum wanita hari Selasa jam 7 malam. Hadirilah dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah pujian dan penyembahan yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan khusus untuk kalian anak-anak muda, mari ajak saudara dan teman-teman kalian untuk bergabung bersama kami di ibadah Premiut setiap hari Sabtu jam 7 malam. Hadirilah ibadah raya Minggu yang diadakan sebanyak 2 kali. Ibadah raya pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah raya kedua pada pukul 6 sore. Petra Kids diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi, bertempat di ruangan sekolah minggu. Gereja ini memiliki kelompok sel yang bernama Klik. Bagi jemaat yang ingin bergabung di Klik, dapat menghubungi nama-nama di layar ini. Sekian informasi selama sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, saya menyambut jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya menyambut dengan kasih Tuhan, mari sama-sama kita lebih lagi aktif dalam ibadah-ibadah yang ada. Terima kasih Bapa. Kita siapkan hati yang terbaik untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh hanya indah bersamamu Tuhan. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Lebih lagi katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu. Biarlah ini yang menjadi kesukaan kami Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Beri jemaat Tuhan sendiri nyanyikan pujian. Hanya dekat, katakan, padamu ada kekuatan, Kau sertai jalan kami Tuhan sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat
keselamatan. Sama-sama nyanyikan. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah, ku ingin selalu. Senang jemaat Tuhan kembali bangkit berdiri. Amin Bapa. Menikmati hadiratmu. Tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Lebih lagi nyatakan. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Mari sekali lagi sama-sama katakan, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu. Dan biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersama. Katakan sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Lebih seru lagi katakan di hadapan Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh indah bersama dengan Tuhan. Biar apa sekara bataka rabanarabaya sekara bataka. Shigiara bataka rabanarabaya sekara bataka. Sungguh indah bersama dengan Tuhan. Bahkan kami perkasa jika kami bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan akan melakukan sesuatu yang tidak bisa kami kerjakan. Bahkan segala sesuatunya Tuhan akan kendalikan untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang Tuhan sudah kerjakan pagi hari ini menjadi sesuatu yang luar biasa yang kami nikmati dalam kehidupan kami. Hadirat Tuhan akan mengubah seluruh hidup kami. Karena itu ajar kami senantiasa terus mencari hadirat-Mu. Tinggal di dalam hadirat-Mu supaya hidup kami diubahkan lebih dari apa yang kami harapkan. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang indah yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kami. Saja kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Karena itu kami sepakat di hadapan-Mu Tuhan. Mendeklarasikan hidup kami di hadapan-Mu. Kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Hari ini kami ada bukan karena kami memilih Tuhan, tapi Tuhan yang sudah memilih kami. Dengan demikian Tuhan yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kami. Tuhan yang akan menjadi kapan dan perlindungan kami yang sempurna. Tuhan akan menjadi benteng perlindungan kami. Dan tidak ada satupun yang akan berdaulat atas kehidupan kami selain kuasa Tuhan.
Tidak ada satupun yang dapat menggugat kami sebab Allah adalah pembela kami. Allah adalah hakim yang adil dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun yang akan menuntut kami sebab Tuhan telah menjadikan kami miliknya seutuhnya. Kami percaya, bahkan ketika firman-Mu disampaikan tidak ada satupun yang akan menggugat kami. Tidak ada satupun yang akan mengganggu kami karena otoritas Tuhan adalah di tengah-tengah kami. Tuhan yang berjanji, aku akan memberikan rohku kepadamu dan rohku itu akan memimpin kamu kepada kebenaran. Dan kamu akan dimerdekakan oleh kebenaran itu. Mari realisasikan kebenaran itu hari ini Bapa. Biarkan rohmu yang memimpin kami, biarkan rohmu yang mengajar kami. Supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau. Biarpun hari ini kami menjadi orang-orang yang kritis. Tapi biarlah dengan menjadikan kami orang yang kritis bukan untuk menemukan kesalahan. Karena tidak ada kesalahan pada firman-Mu. Tapi kami akan menemukan apa yang tidak kami mengerti. Untuk kami mengerti lebih jauh. Mari Roh Kudus, Engkau ada di tengah kami. Ini waktunya kami menerima didikan. Ini waktunya kami menerima pengajaran dari-Mu. Kami persilahkan Engkau berbicara. Dan mengurapi setiap tanah hati kami, mengurapi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bersama dengan hamba-Mu. Sampaikan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan haleluya. Amin. Ya. Shalom saudara. Ya, puji Tuhan kita masih diberi waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, hari Jumat kemarin saya membuat statement seperti ini. Bahwa kita harus menjadi orang-orang yang kritis terhadap firman Tuhan. Tapi setelah kita menjadi orang yang kritis terhadap firman Tuhan bukan berarti kita akan mencari-cari kesalahan firman Tuhan. Karena yang namanya firman Tuhan pasti tidak salah. Amin saudara. Tidak akan kita ketemukan kesalahan daripada firman Tuhan itu. Meskipun ada hal-hal yang tidak kita mengerti. Ya, buat orang lain mengkritisi firman Tuhan itu akan menemukan kesalahan. Tapi buat kita mengkritisi firman Tuhan kita akan menemukan apa yang tidak kita mengerti sebelumnya. Amin. Ya, kita akan dimerdekakan. Nah, mari langsung kita buka ayat Alkitab kita di dalam Kisah 1, Kisah Rasul 1, ayat 8 dan saudara perhatikan juga Yosua 1 ayat 8. Kita akan sandingkan dua ayat ini dan kita akan buat satu kesimpulan mengenai pembahasan hari ini. Kisah 1 ayat 8, Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan, tetapi kamu akan menerima kuasa, kemudian dilanjutkan dan kamu akan menjadi saksiku. Kita buka Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetap renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perhatikan kata janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Saya percaya dan saudara sepakat dengan saya kalau kita bersaksi itu artinya kita berkata-kata. Amin. Ya, kita bersaksi artinya kita menjelaskan sesuatu lewat perkataan-perkataan kita. Dan itu adalah bagian terpenting yang Tuhan tanamkan sebelum para murid itu diutus. Kita kembali kepada Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Artinya para murid hanya akan jadi juru bicara Tuhan di bumi ini. Kita semua akan menjadi juru bicara Tuhan di bumi ini. Dan yang kita sampaikan itu adalah perkataan-perkataan yang berkuasa. Perkataan-perkataan yang mengandung kuasa. Dan itu terjadi ketika Roh Kudus sudah diberikan kepada para murid. Artinya begini. Semua yang Tuhan sudah tanamkan kepada para murid selama 3,5 tahun yaitu firman Tuhan, saudara kasih Tuhan, itu akan menjadi firman yang berkuasa, menjadi sesuatu perkataan-perkataan yang berkuasa ketika dimateraikan dengan Roh Kudus. Dan jika kita membandingkan dengan firman Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 8, di situ juga ditekankan kepada Yosua, jangan lupa perkatakan hukum Taurat ini siang dan malam. Artinya saudara kasih Tuhan, kalau kita kesimpulan dua ayat ini, dari dulu sampai sekarang, waktu Yosua diutus dan para murid diutus
Ada satu mandat yang Tuhan berikan, ada satu otoritas yang Tuhan berikan dalam diri mereka, yaitu kuasa perkataan. Kuasa perkataan. Hari ini kita mengerti saudara kasih Tuhan bahwa Tuhan itu menaruh perkataan-perkataan yang mengandung kuasa dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak boleh salah menggunakan perkataan-perkataan kita. Ada banyak hal yang bisa terjadi dengan kita salah menggunakan kata-kata. Dan ada banyak hal yang bisa diubahkan oleh karena kita menggunakan kata-kata kita yang benar. Tapi kesimpulan kita yang pertama hari ini, bahwa perkataan kita adalah perkataan yang berkuasa. Setelah kita menerima firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, untuk mengubah dunia saudara kasih Tuhan, para murid harus menerima perkataan yang mengandung kuasa. Untuk berhasil, untuk bisa menang di setiap perjuangan bangsa Israel yang dipimpin Yosua melewati padang gurun dan mengalahkan musuh-musuhnya, Yosua dan orang Israel pun harus menerima perkataan-perkataan yang berkuasa, dan itu adalah hukum Allah. Setiap kita berkata-kata dan firman Tuhan, itu sama dengan kita melepaskan kuasa. Itulah sebabnya saya katakan seperti ini. Mari kritisi firman Tuhan untuk menemukan apa yang kita tidak mengerti, supaya kita mempergunakannya lewat kata-kata kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan perkataan-perkataan kita. Tapi banyak hal yang buruk juga yang terjadi lewat perkataan-perkataan kita. Maka saya mau bilang begini, kita bisa membentuk kehidupan di sekitar kita hanya dengan kata-kata kita. Ya. Kita bahkan bisa mempengaruhi kehidupan sebuah bangsa hanya dengan sebuah perkataan. Kita juga bisa membalikkan sebuah keadaan yang rusak menjadi baik, itu dengan sebuah perkataan. Karena itu, hal terpenting yang kita harus mengerti hari ini, perkataan kita orang percaya itu bukanlah perkataan yang biasa-biasa. Dan saudara tahu, iblis setelah mengetahui hal ini, dia tahu perkataan orang percaya itu salah satu kehebatan orang percaya itu di perkataannya. Karena itu yang dikerjakan oleh iblis supaya kita tidak berkata-kata, dia melakukan sebuah strategi supaya kita ini bungkam, supaya kita tidak ini bisa memperkatakan firman Tuhan. Saudara masih ingat bagaimana kemudian Hawa itu dijatuhkan? Itu dengan cara iblis membungkam mulut Hawa. Mari kita buka coba ayat ini. Kejadian 3 ayat 1-5. Kita akan mempelajari strategi-strategi iblis, walaupun cuma sementara saja, sedikit saja, tapi ini menjadi satu keuntungan buat kita bahwa iblis itu berusaha membungkam mulut kita untuk tidak memperkatakan firman Tuhan. Ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat dan dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 2. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata, perhatikan ini cara ular untuk membungkam mulut Hawa supaya dia tidak memperkatakan yang benar, tapi supaya dia memperkatakan yang salah, dan itu yang terjadi dalam kehidupannya sehingga dia mengalami kekalahan. Saudara, kejatuhan manusia ke dalam dosa itu karena memperkatakan yang berbeda dari apa yang Tuhan katakan kepada dia. Perhatikan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara sudah tahu kelanjutannya. Memang apa yang dikatakan iblis kepada Hawa itu pada akhirnya terjadi. Dia benar-benar mengerti, tahu yang baik dan yang jahat. Tetapi dengan dia sepakat dengan apa yang dikatakan oleh iblis, manusia jatuh ke dalam dosa. Artinya apa? Iblis akan berusaha membungkam Hawa supaya dia tidak memperkatakan kebenaran yang sebenarnya yang dia terima dari Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia saat itu. Iblis datang mengacaukan perkataan firman Tuhan itu dengan membuat firman yang baru, firman yang palsu, supaya dampaknya berubah. Akhirnya terjadilah dosa. Jadi dosa itu terjadi, itu dimulai dari
Hawa mengikuti perkataan apa yang dikatakan oleh iblis, bukan memperkatakan kebenaran. Ya, mari kita buka selanjutnya di dalam Kisah 4. Kisah Rasul 4 ayat 17 sampai 20. Ini bagaimana cara iblis membungkam para murid supaya para murid itu tidak memperkatakan firman Tuhan. Karena dengan memperkatakan firman Tuhan, para murid itu menjadi spektakuler. Mereka menjadi hebat, mereka menjadi luar biasa. Yang mampu menjungkir balikan tatanan kehidupan saat itu yang mereka tidak bisa taklukkan. Ya, kita perhatikan sama-sama. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Perhatikan, supaya mereka apa? Supaya mereka apa? Jangan berbicara lagi. Artinya jangan berkata-kata firman Tuhan lagi terus. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara, jangan berkata-kata atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Terus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Perhatikan baik-baik ayat ini. Untuk membungkam mulut para murid, maka iblis memakai ahli Taurat atau tokoh agama dan memanggil para murid yang tiba-tiba menjadi luar biasa, yang tiba-tiba bisa memenangkan beribu-ribu manusia, beribu-ribu jiwa untuk Kristus oleh karena sebuah perkataan kesaksian firman Tuhan mengenai Yesus. Dan dampak dari setiap perkataan kesaksian para murid ini itu sangat mempengaruhi seluruh kehidupan tatanan orang Yahudi. Ini sangat mempengaruhi kehidupan ahli-ahli Taurat. Ini bisa mempengaruhi kedudukan mereka. Mereka bisa tidak dipercayai oleh orang Yahudi oleh karena kesaksian-kesaksian perkataan para murid yang membuahkan hasil yang jauh lebih baik daripada yang dikerjakan oleh ahli Taurat. Di dalam perjalanan kehidupan para murid sanggup memperlihatkan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dan itu hanya dengan sebuah perkataan, itu hanya dengan berkata-kata, hanya dengan bersaksi. Karena itu saya sepakat dengan Om Freddy. Kita harus berani menyaksikan kesaksian-kesaksian dari firman Tuhan yang memenangkan kita. Yang setuju katakan amin. Iya. Kita harus berani bersaksi saudara Tuhan. Jadi hari ini kita tahu bahwa iblis itu berusaha membungkam mulut kita supaya kita tidak berbicara firman Tuhan. Saya sebetulnya mempersiapkan firman Tuhan yang lain. Tapi tidak tahu kenapa saya dituntut untuk menyampaikan ini. Ya, sebenarnya yang saya mau sampaikan itu adalah kebenaran harus sampai kepada semua orang. Karena itu yang akan mengubahkan dunia. Ya, setelah itu barulah Yesus turun ke bumi. Kalau sudah sampai firman itu, Injil itu ke seluruh dunia. Nah, iblis berusaha supaya ini tidak terjadi. Iblis selalu menghalangi pekerjaan Tuhan dengan apa? Membungkam mulut orang-orang percaya supaya tidak menyampaikan firman Tuhan, supaya tidak berkata-kata, supaya tidak bercerita tentang firman Tuhan. Iblis tahu kalau tidak dihalangi, maka mereka akan semakin merajalela. Saudara tahu kenapa kemudian Rasul Paulus itu bangkit menjadi sosok yang menakutkan untuk para murid dan orang-orang percaya di saat itu? Karena yang paling radikal untuk menentang keberadaan para murid yang terus bekerja, menyampaikan firman Tuhan, dan itu dampaknya sangat luar biasa, itu Rasul Paulus. Kemudian Tuhan mengubahkan dia menjadi rasul dan ternyata dia pun dipakai untuk melakukan yang sama. Tapi yang jelas, kita tidak boleh berhenti berkata-kata tentang firman Tuhan. Kita tidak boleh berhenti menyampaikan firman Tuhan. Karena kalau sampai kita berhenti menyampaikan ini, sama dengan kita sepakat dengan iblis. Karena iblis sangat ingin kita bungkam. Iblis sangat ingin kita tidak berkata-kata firman Tuhan. Iblis sangat menginginkan kita tidak menjadi saksi Tuhan. Nah, ini bagian pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara. Hati-hatilah. Karena iblis itu selalu berusaha menghalangi kita untuk tidak berkata-kata. Tidak memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu sangat berdaulat.
Firman itu sangat mengubahkan. Nah, itu yang pertama saudara Tuhan. Nah sekarang, apa dampak kalau kita terus memperkatakan perkataan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Apa yang akan terjadi? Ada dua hal yang saya persiapkan di sini. Ya, karena ada perjamuan di hadapan kita harus bagi waktu. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan sesimpel mungkin dan dengan pengertian yang dalam dan kita dimerdekakan. Yang pertama, bahwa kemenangan kita dalam hidup kita itu sangat dipengaruhi oleh perkataan kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Kemenangan-kemenangan yang kita peroleh dalam hidup kita itu sangat ditentukan oleh perkataan-perkataan firman Tuhan yang kita keluarkan. Kalau kita belajar dari keberhasilan Yosua memimpin bangsa Israel, itu karena Yosua diperintahkan melakukan ini. Dan saya yakin saudara kasih Tuhan, ketika Yosua menerima ini, dia pun menyampaikan itu kepada bangsa Israel. Bahkan sejak dini saudara kasih Tuhan, ini menjadi penekanan kepada anak-anak bangsa Israel itu belajar memperkatakan firman Tuhan. Karena sesering apa mereka memperkatakan firman Tuhan, sesering itulah firman Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Yang setuju katakan amin. Saya punya pengalaman. Waktu saya masih TC di Brau, bukan TC sih ya. Ya saya sebut TC aja. Saya mempersiapkan diri untuk jadi hamba Tuhan. Saya ke Brau sebetulnya cari kerja. Tapi saya tahu baru semester 1 kuliah saya sudah tahu Tuhan sebetulnya panggil saya untuk jadi hamba Tuhan. Cuma saya yang mengulur-ulur waktu. Seringkali saya tawar-menawar dengan Tuhan. Seringkali juga saya dengar suara Tuhan. Ya, seringkali Tuhan tuh ngomong seperti ini. Hei anakku, kamu mau kerja atau melayani saya? Ya, seringkali saya jawab begini, Tuhan kasih dulu saya kesempatan. Tuhan kasih saya waktu untuk menyenangkan orang tua saya. Karena orang tua saya sudah biayai saya sekolah supaya mereka juga senang dapat duit dari saya juga. Pikiran saya sudah seperti itu. Tapi Tuhan tidak mau kita mengulur-ulur waktu kita. Nah tibalah saya persingkat cerita, saya tinggal di Pastori. Roh saya menggebu-gebu melayani Tuhan. Waktu di Pastori, kehidupan di Pastori, yang namanya Pastori seorang Tuhan itu mempersiapkan diri, bahkan seluruh hidup itu untuk Tuhan. Jadi di Pastori saya punya jadwal untuk menyembah Tuhan. Nah kebetulan saya tinggal di loteng. Nah di bawah jendela loteng itu atap gereja. Jadi satu waktu saya menyembah, dengan semangatnya saya menyembah. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa, saya menyembah dengan segenap hati. Tiba-tiba hujan deras. Waktu hujan deras, itu suara hujan itu yang jatuh ke atap itu ribut sampai di kamar dan itu mempengaruhi saya. Saya sempat berhenti menyembah karena terlalu ribut. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya kasih keluar kepala saya di jendela. Saya lihat di hujan, apa dibikin hujan? Saudara tahu apa yang saya katakan? Saya mulai berkata-kata terhadap hujan itu. Hai hujan, Tuhan yang menciptakan engkau, Allah yang menciptakan engkau, dan hari ini saya menyembah Allah yang menciptakan engkau. Saya perintahkan engkau tunduk kepada Allah yang menciptakan engkau, mari kita sama-sama menyembah Dia. Saudara tahu selesai katakan itu, hujan berhenti. Itu pengalaman yang tak terlupakan. Baru persiapan jadi hamba Tuhan, saya sudah ngalamin yang seperti itu. Dan berulang kali waktu saya pelayanan di Tompe, saudara kasih Tuhan, saya dari Tompe ke Batu Suya itu seringkali menghadapi hujan. Bayangkan itu berapa jauh? 29 kilo itu dari, kalau tidak salah ya, dari Tompe ke Batu Suya itu kurang lebih 29 kilo kalau tidak salah. Nah kalau hujan, saya kadang-kadang berhenti di Pertamina waktu itu, karena cuma itu tempat perhentian. Kadang-kadang saya melakukan yang sama. Saya ngomong sama hujan, berhenti, saya mau melayani Tuhan. Berhenti dalam nama Yesus. Hujan berhenti. Itu adalah saat-saat di mana saya memperkatakan kebenaran. Itu adalah saat-saat saya memperkatakan firman Tuhan. Saya baru sadar hari ini bahwa perkataan-perkataan itu adalah perkataan yang mengandung kuasa. Kenapa hujan bisa berhenti saat itu? Karena saya melepaskan kuasa lewat perkataan-perkataan saya.
Satu kali waktu Simon juga melakukan yang sama. Simon berkata apa seperti ini. Harta, emas atau kekayaan tidak ada padaku. Tapi demi nama Yesus. Lupa ya peristiwanya. Maka orang yang mendengar perkataan Simon itu, orang itu menjadi sembuh. Sebuah perkataan bisa mengubah keadaan orang. Karena itu berhati-hatilah. Kalau kita ini orang percaya, mesti hati-hati berkata-kata. Perkataan kita bisa mematikan orang dan bisa menghidupkan orang. Yang pertama, kemenangan kita ditentukan oleh perkataan kita. Yang kedua, kita akan belajar lebih dalam lagi. Mari kita buka ayat ini. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Ayat selanjutnya berkata apa? Sama-sama. Kecuali kalau aku katakan, kita ulang lagi kata-kata ini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Sama-sama katakan, kecuali kalau ku katakan. Elia dalam hal ini memperlihatkan sebuah kualitas dari perkataan firman Tuhan. Mari belajar lebih dalam lagi saudara kasih Tuhan. Bahwa kita orang percaya itu tidak boleh salah berkata-kata. Karena kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita itu sanggup mengubahkan apa yang ada di sekitar kita. Nah, saudara tahu setelah dia berkata seperti ini, terjadi kekeringan di Israel. 3,5 tahun tidak ada hujan. Dengan sebuah perkataan, dia memberhentikan hujan di tengah Israel. Dan saudara tahu kalau hujan tidak turun selama 3 tahun itu dampaknya apa? Banyak hal yang muncul saudara Tuhan. Kekacauan bisa terjadi di mana-mana. Pertanian rusak, peternakan rusak, ekonomi jadi rusak, pemerintahan jadi rusak. Hanya karena hujan tidak turun 3,5 tahun. Dampaknya selalu luar biasa. Itulah sebabnya saya berkata, perkataan kita orang percaya itu mampu mengubah keadaan di sekitar kita. Bayangkan dengan sebuah perkataan Elia berkata, mulai hari-hari ini tidak akan ada hujan turun di tengah Israel kecuali aku mengatakannya. Perkataan orang percaya itu perkataan yang melepaskan kuasa. Nah kalau Daud saudara kasih Tuhan, itu Mazmur Daud itu suka bermazmur ya. Kalau bermazmurnya Daud itu sama dengan dia sedang berdeklarasi. Ya baiknya hari ini saudara kasih Tuhan, mulai hari ini kita belajar mendeklarasikan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang kita deklarasikan itu mempengaruhi sekitar kita. Saya seringkali berdoa seperti ini. Doa saya jarang panjang-panjang. Saya tidak sama seperti pendua-penduat yang lain yang panjang lebar disebutin semuanya. Saya punya pengalaman sama Tuhan di pastori, kita menangin seorang anak dari seberang, anak Bugis, ya. Baru belajar berdoa, diajar berdoa. Sudah tahu dia berdoa seperti ini. Itu makanan di atas meja, dia sebutin semuanya. Tuhan berkati sayur kangkung yang ada. Berkati juga rono yang ada, berkati dabu-dabu yang ada. Itu kan panjang lebar tuh ngomongnya kan. Nah saya kalau berdoa begini, saya cuma mendeklarasikan kuasa Tuhan. Satu kali waktu saya tidak tahu, ya mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi dalam kehidupan istri saya. Seringkali istri saya itu mengalami sesak. Dan karena itu saya pernah bawa dia ke dokter jantung, namanya dokter Ramang, yang saya tidak salah itu dokter Ramang. Dokter Rama cuma bilang begini, ini cuma sakit mah. Sesimpel itu dia ngomong, padahal istri saya kalau sudah sesak, kadang-kadang hampir mati.
Nah, saya hanya bisa memenangkan masalah-masalah kehidupan istri saya seringkali dengan memperkatakan firman Tuhan saja. Tidak dengan panjang lebar berdoa, apalagi nangis-nangis. Saya nggak suka nangis, saudara. Nah, istri saya itu kalau berdoa itu dia gampang menangis. Kalau dia curhat di hadapan Tuhan, saya nggak suka nangis. Jadi kalau ada masalah dia nangis-nangis, saya bilang tolong jangan menangis. Jangan cengeng seperti itu. Dia bilang bagaimana saya tidak bisa tahan air mata. Kalau ada anak-anak yang menangis, diam saya tidak suka lihat orang menangis. Padahal saya waktu kecil saya tukang menangis. Sampai saya digelari orang tua saya itu, orang Toraja bilang saletangi, ya saletangi itu tukang menangis bahasa Indonesianya. Saya waktu kecil itu begitu besar, saya nggak suka lihat orang menangis. Kenapa? Tuhan mengubahkan saya supaya tidak menjadi orang yang cengeng. Dan salah satu cara saya itu membangun roh saya itu menjadi orang yang kuat dengan seringkali memperkatakan firman Tuhan. Seringkali istri saya itu begini di dalam kamar, semua jemaat pada ngumpul, kayaknya istri saya sudah mau mati begitu. Nah, saya cuma berkata seperti ini. Diam. Tidak kenapa itu. Baik-baik saja. Dia pasti baik-baik saja. Atau kali waktu istri saya sudah pingsan. Mertua saya sudah teriak-teriak. Pras, tolong, saya bilang. Mama diam. Tidak kenapa dia itu. Memang kok terjadi kenapa terjadi apa-apa. Dia ancam saya seorang Kristen. Saya bilang iya tidak apa-apa itu. Dan sampai hari ini istri saya tidak kenapa-kenapa dengan penyakit itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memperkatakan sesuatu yang benar dari firman Tuhan. Berkata-kata dengan firman Tuhan itu melepaskan kuasa saudara kasih Tuhan. Sesering mungkin kita melakukan itu, sesering itu kita melepaskan kuasa. Dan kalau melepaskan kuasa artinya kita mempersilahkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Sesering mungkin kita memperkatakan firman Tuhan, sesering itulah kita melepaskan kuasa. Dan sesering itulah Tuhan akan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kita. Salah satu perkataan saya yang selalu saya pakai untuk memberkati bangsa ini. Sekali lagi saya tidak suka panjang lebar berdoa. Memberkati bangsa ini simpel saja. Supaya bangsa ini aman. Tuhan, saya tahu bangsa ini Tuhan taruh dan sudah tulis. Tuhan telah menulis bangsa ini dalam tangan-Mu. Ya, dalam kitab Yesaya Tuhan berkata, ya, bangsa yang terdiri atas daerah kepulauan yang pantainya luas membentang yang didiami oleh Bani Kedar, ya, dan Bani Kedar akan datang membawa kambing dombanya sebagai korban persembahan kamu. Saya tahu Tuhan itu Indonesia, Indonesia dalam tangan-Mu, Indonesia tetap aman hanya di dalam tangan. Saya nggak panjang lebar berdoa, saya hanya mendeklarasikan firman Tuhan. Saudara, kita coba ini. Coba belajar memperkatakan hal-hal yang benar dalam kehidupan saudara. Setiap firman Tuhan yang saudara mengerti, rajin-rajinlah memperkatakan itu. Dan kita nggak perlu duduk lama-lama berdoa di hadapan Tuhan. Bukan berarti saya melarang saudara membangun hubungan dengan Tuhan ya. Tapi dengan sesering kita memperkatakan firman Tuhan, tanpa sadar bahwa setiap hari hidup kita itu menjadi kehidupan doa. Kalau saudara mau tanya saya berapa jam sih satu hari Pak Pendeta berdoa? Kadang-kadang saudara tidak akan, saya bertanya, Pak Pendeta punya kamar doa, punya tempat khusus? Tidak. Saya beritahu saudara, kadang-kadang saya buang air besar, saya memperkatakan firman Tuhan. Kadang-kadang di atas kendaraan saya memperkatakan firman Tuhan. Dan saya tahu itu cukup, itu lebih besar kuasanya daripada duduk berlama-lama berdoa syafaat. Mungkin ini sesuatu yang aneh buat saudara. Tapi ini realita, ini fakta. Ya, untuk membuat dunia guncang, Elia tidak harus duduk berjam-jam di kaki Tuhan, menyembah Tuhan berjam-jam. Dia hanya perlu berkata-kata kepada Raja Ahab. Kecuali aku katakan baru hujan turun. Dia gak perlu berlama-lamanya, Tuhan jangan hujan turun, Tuhan jangan Tuhan turun. Nah, ngomong seperti itu. Dia gak perlu berjam-jam memberi waktunya untuk Tuhan. Dia masih banyak pekerjaan yang lain yang dia kerjakan. Saya tahu ini sesuatu yang berbeda buat saudara. Amin. Tapi ini pengalaman hidup saya. Jadi kalau saudara tanya, Pak Pendeta berapa jam satu hari Bapak Pendeta berdoa? Saya nggak tahu. Kenapa? Setiap hari buat saya hanya cukup memperkatakan firman Tuhan, itu akan menjadi doa yang luar biasa di depan Tuhan.
Bahkan saudara kasih Tuhan, untuk menaklukkan otoritas yang sedang berkuasa pun kita hanya cukup dengan perkataan firman Tuhan. Peristiwa Gunung Karmel, di mana api diturunkan dari langit oleh Elia, saudara tahu itu hanya dengan berkata-kata. Adakah Elia berseru sepanjang hari supaya Tuhan menurunkan hujan? Tidak. Adakah Elia memberikan waktunya berjam-jam supaya api turun dari langit? Tidak. Dia hanya mendeklarasikan di depan bangsa yang sedang sujud kepada penyembah berhala, yang sedang tunduk penyembah berhala, supaya mereka lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan mendeklarasikan firman Tuhan. Simple doanya, jawab aku Tuhan. Supaya bangsa Israel tahu mana Allah yang benar. Dia hanya ingin membuktikan, itu hanya sebuah kata-kata saudara Tuhan. Kalau Alkitab mencatat, Daud itu 7 kali sehari jam doanya. Saya pernah mengkalkulasikan ini di depan jemaat Paulus, saya bilang begini. Kalau 1 jam saja Daud ketemu Tuhan, dan Alkitab berkata 7 kali sehari, ya berarti 1 hari itu 7 jam waktunya Daud ketemu Tuhan. Tapi kalau setiap kali dia ketemu Tuhan itu 2 jam, maka dikali 2 berarti 1 hari 14 jam waktu Daud bertemu dengan Tuhan. Lebih banyak yang dia pakai daripada dia memerintah. Lebih banyak waktunya dia pakai untuk Tuhan daripada melaksanakan pemerintahan dan menjadi imam bagi keluarganya dan menjadi panglima perang bagi tentaranya. Daniel mencatat bahwa dia 3 kali sehari bertemu dengan Tuhan. Tapi Elia tidak ada catatan yang seperti itu. Tidak ada catatan yang mencatat bahwa Elia itu punya waktu khusus buat Tuhan. Tapi perhatikan bahwa kehidupan Daniel, Daud berbeda dengan Elia. Elia hanya sering memperkatakan firman Tuhan. Elia hanya tercatat sebagai nabi yang sering berkata-kata. Dan lewat setiap perkataan itu, saudara tahu dia mengguncangkan tatanan kehidupan yang sudah diatur Isabel, mengubah Bangsa Israel menjadi penyembah berhala. Itu diguncangkan dengan perkataan Elia. Tapi dengan kata-kata juga, dia juga lari. Perhatikan ya, saudara betul ya. Dengan perkataan Elia, dia nggak mengguncangkan pemerintahan Isabel. Dengan perkataan Elia, dia menurunkan api dari langit. Dengan perkataan Elia, dia memberhentikan hujan 3,5 tahun. Dengan melihat, dia suruh Elisa melihat apa yang muncul. Adakah awan muncul dari tengah laut? Dia lihat ada sebesar telapak tangan. Dia berkata, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan kudamu dan cepatlah pulang karena hujan akan segera turun. Semua dengan perkataan saja. Saya perhatikan. Hanya dengan kata-kata juga Elia keteteran. Kalau saudara dengar kisah Elia bersembunyi di gua, itu akibat dari sebuah perkataan. Siapa yang berkata-kata? Isabel, musuhnya. Lambang kekuasaan iblis yang ada di Israel saat itu Isabel. Dia berkata, pada besok hari pada jam yang sama, kalau saya tidak potong lehernya seperti Nabi-Nabi yang putih itu. Dengan mendengar perkataan itu, Elia bersembunyi. Lari. Nah ini menjadi fakta saudara Tuhan. Bahwa perkataan itu bisa mempengaruhi orang. Ya simpel aja saya menjelaskan kepada saudara. Saudara suka nonton uyak-kuyak? Saudara biasa masih suka nonton TV? Atau sudah tidak lagi karena sudah TV di tangan saudara? Ya sehari ini televisi pindah di tangan kita. Dan televisi bisa dibawa kemana-mana. Ya, saya pikir dengan menghadirkan televisi di pastori seorang Tuhan, itu buat saya pikir begini, ini akan mengurangi anak-anak main HP. Ternyata tidak. Kenapa? Televisi di tangan itu lebih hebat daripada televisi yang ada di dinding. Televisi yang ini bisa dibawa kemana-mana. Nah, seorang Tuhan, sampai di mana ya tadi? Blank ini. Ya, sampai diperkatakan Elia mengubahkan sesuatu, mempengaruhi tatanan kehidupan sekitar. Tapi dengan perkataan-perkataan juga, kata-kata saja Elia keteteran. Sampai di uyak-uyak tadi ya.
Baru ingat. Sampai di Uya Kuya, saya perhatikan. Dengan perkataan Uya Kuya, satu ya. Saya itu sampai 3, tutup matamu. Hilang ingatan. Jadi mulai menceritakan rahasianya. Anda tahu? Dengan dihitungkan 1, 2, 3 saja, sudah hilang ingatan. Itu berapa besarnya kata-kata mempengaruhi kejiwaan seseorang. Dan itu secara psikologis, saudara kasih Tuhan, kita ini orang tua dilarang memperkatakan hal-hal yang buruk kepada anak-anak kita. Benar ya? Karena itu akan membangun jiwanya menjadi salah. Bahkan dengan mulut kita jadi berkat. Dengan mulut kita bisa melepaskan kutuk, kata firman Tuhan. Dengan sebuah perkataan kita membangun sebuah kehidupan. Ini yang seringkali kita tidak mengerti. Bisa jadi saudara kasih Tuhan, semua kesusahan yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, atau semua persoalan, semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, itu karena kita suka memperkatakan hal-hal yang buruk. Kita lebih suka memperkatakan yang salah daripada memperkatakan yang benar dalam kehidupan kita. Dan kita tidak tahu bahwa betapa berkuasanya kata-kata yang kita keluarkan. Betapa memberinya dampak setiap perkataan kita. Hati-hatilah dengan perkataan. Nah, salah memperkatakan, saya perhatikan dengan salahnya Hawa itu karena sudah salah firman Tuhan yang di dalam mulutnya. Dia lebih setuju dengan yang dikatakan oleh iblis. Jadi lahirnya dosa itu dengan berubahnya perkataan. Ya, yang tadinya tetap aman di hadapan Tuhan, dengan berubahnya perkataan dia lebih sepakat dengan perkataan iblis. Benar. Dia tahu, mengerti yang baik dan yang jahat. Tapi kan sudah jadi berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Dan iblis akan terus melakukan itu. Dia akan mempressing kehidupan kita. Jangan berhenti berkata-kata firman Tuhan. Karena iblis suka itu. Tapi dengan sesering kita memperkatakan firman Tuhan, sering menyaksikan firman Tuhan, sering menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sama dengan kita melepaskan kuasa, sama dengan melepaskan kita otoritas Tuhan. Sama dengan kita berkata, Tuhan mari bekerja, mari melakukan sesuatu, mari bertindak untuk menghasilkan sesuatu. Dengar saudara Tuhan, seburuk apapun keluargamu, kau hanya berkata-kata yang benar saja. Perkatakan saja yang baik. Ya, saya berharap saya tidak terlambat menyampaikan kepada saudara. Karena saya pernah terlambat untuk hal ini. Saya sayang dengan orang tua saya sayang dengan bapak saya. Dia seorang pelayan Tuhan, dia seorang majelis gereja. Tapi kemudian seringkali memperlihatkan hal yang tidak patut untuk kami contohi. Baik saudara Tuhan. Hari Minggu di pasar, tapi kami disuruh ke gereja. Itu hal yang tidak betul. Tapi setelah saya mengenal firman Tuhan, mengenal kebenaran, saya suka memperkatakan seperti ini. Tuhan sanggup mengubah bapak saya. Tuhan sanggup mengubah bapak saya. Tuhan sanggup mengubah bapak saya. Dan saya tahu di akhir kehidupannya, itu adalah hari di mana dia sudah berubah di hadapan Tuhan. Dia tidak mengerjakan lagi apa yang biasa, yang buruk-buruk itu dia kerjakan. Saudara mulai perkatakan kepada anak saudara yang menurut saudara bandel, nakal. Yang mungkin saudara mengatakan ini sumber masalah. Perkatakan. Kenapa? Dengan perkataan Elia mampu membalikkan keadaan. Saudara percaya ini? Dengan sebuah perkataan Elia mampu membalikkan keadaan di Israel. Dengan sebuah perkataan, tatanan pemerintahan yang rusak itu dihancurkan oleh Elia. Tatanan kerajaan Allah kembali didirikan di tengah bangsa Israel. Itu hanya sebuah perkataan. Kalau menurut saudara, pasangan hidup saudara itu menjengkelkan saudara, itu bisa diubah dan setiap hari memberkati dia. Yang setuju katakan amin. Ada yang mulai berkata, suamiku menjengkelkan sekali. Istriku itu cerewet sekali. Doakan saja supaya Tuhan atur kata-katanya. Dalam nama Yesus, istriku tidak cerewet lagi. Dalam nama Yesus, suamiku tidak cerewet lagi. Bisa enggak? Bisa? Bisa.
Bayangkan dengan sebuah perkataan, Elia lari keteteran. Isabel cuma berkata, besok pada jam seperti ini, jangan panggil saya Isabel kalau saya tidak potong juga kau. Itu bahasa kasarnya. Dan dia lari karena kata-kata itu. Siapa Elia? Dengan sebuah perkataan dia menurunkan api dari langit. Siapa Elia? Dengan sebuah perkataan dia menghentikan hujan 3,5 tahun. Dan sebuah perkataan pun dia menurunkan hujan di Israel. Hati-hati dengan perkataan kita. Karena perkataan kita bisa memberikan kehidupan. Dan perkataan kita bisa menjadikan sebuah kematian. Kita akan baca bagian ini. Bagian terakhir. Amsal 18 ayat 21. Ayat yang terakhir. Sama-sama kita baca. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita jadikan ini sebuah deklarasi supaya kita bisa membuat pembalikan keadaan dan kehidupan kita lewat perkataan-perkataan kita. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini ada buah saudara-saudara. Bisa jadi buahnya baik. Bisa jadi buahnya yang tidak baik. Tergantung apa yang kita perkatakan. Kita memperkatakan yang baik, maka buah yang baik yang kita terima. Kita memperkatakan yang salah, maka buah yang salah yang kita terima. Sudah diberkati firman Tuhan? Oh ya. Saya undang pemain musik. Kita akan nyanyikan pujian ini, ku percaya kau Tuhan. Mari dengan segenap hati sama-sama nyanyikan pujian ini. Ku percaya kau Tuhan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan sama-sama, ku percaya. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Dari awal sama-sama nyanyikan pujian ini. Katakan Engkau yang lebih tahu Tuhan. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu.
janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan, hari ini apapun yang Tuhan sampaikan kepada kami, ini akan menjadi sesuatu yang hidup dalam kehidupan kami. Hidup kami bisa ditentukan dengan perkataan-perkataan kami. Karena itu firman-Mu dengan tegas berkata, siapa yang suka menggembahkan perkataan-perkataan, dia akan menuai buahnya. Buah yang baik lahir dari perkataan yang baik. Tapi buah yang tidak baik itu lahir dari perkataan yang salah. Sama seperti kami tahu hari ini bahwa dosa lahir oleh karena Hawa setuju dengan perkataan yang salah dari iblis. Terima kasih Tuhan, materaikan setiap kebenaran itu kepada kami. Supaya setelah kami pulang dari tempat ini, setiap hari dalam suasana apapun kami bercanda, kami bekerja, kami beraktivitas apapun, buat kami mengingat untuk memperkatakan firman-Mu setiap langkah kehidupan kami. Karena hari ini kami tahu Elia tidak sama seperti Daniel. Elia tidak seperti Daud yang punya waktu khusus buat Tuhan. Tapi hari ini kami mengerti setiap jam yang dikerjakan oleh Elia adalah memikirkan dan memperkatakan firman Tuhan. Itu cukup buat dia. Kami belajar sesuatu yang besar hari ini. Kami diajar untuk terus memperkatakan firman Tuhan. Karena itu akan memberi dampak positif dalam kehidupan kami. Dengan perkataan kami akan mengubahkan dunia. Dengan perkataan kami akan mengubahkan keluarga kami yang rusak. Akan membalikan keadaan dalam rumah kami yang rusak. Akan membalikan keadaan hubungan suami istri yang rusak. Hanya dengan perkataan itu bisa pasti terjadi. Terima kasih buat firman-Mu. Sekali lagi, materaikan ini buat kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Saudara dengan hormat, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah Kau nyatakan di tempat ini. Terlebih di hadapan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami sambut, kuduskan dengan darah-Mu. Berkati semua kami yang hadir pada malam hari ini, kuduskan dengan darah-Mu. Agar kami dapat layak menyambut tubuh dan darah-Mu. Dapat masuk dalam kerajaan yang kekal bersama dengan Engkau. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Silakan duduk. Dengan darah-Mu. E minor. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, Yesus. Yesus.
Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa saudara percaya roti di tangan Anda adalah tubuh Kristus? Mari kita mau imani dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita mau makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Terima kasih Tuhan Yesus atas tubuh dan darah-Mu. Kami mendapat kekuatan yang baru, hikmat yang baru, agar kami dapat melayani Engkau sampai Engkau datang kali kedua.
Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Ampuni kami. Kadang-kadang kami memakai perkataan kami ini yang negatif, yang melemahkan. Ampuni kami. Kami mau bertobat. Mulai saat ini kami ingin memperkatakan firman-Mu. Sebab firman-Mu hidup, ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya. Jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Kau, mereka menjauhi kejahatan. Berkati juga pekerja usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan, Engkau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Diberkatilah saudara-saudaraku di dalam nama Allah Bapa, Putralah dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang mengasihi Tuhan katakan amin.